time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya atas nama Mega Audinia Sangompo. Saya mahasiswa dari STT Ekumene Jakarta, dan pada kesempatan saat ini saya akan membuat video mengenai tentang isu-isu tantangan pada penerapan kurikulum merdeka dan kompetensi digitalisasi pada guru pendidikan agama Kristen. Isu-isu utama yang saya dapatkan adalah tantangan penerapan kurikulum merdeka dan kompetensi digital pada guru pendidikan agama Kristen. Ini dilatar belakangi dengan guru pendidikan agama Kristen itu harus dituntut untuk menggunakan teknologi untuk membuat pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan bagi generasi digital. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat signifikan, di mana masih ditemukan adanya keterbatasan fasilitas bahkan sumber daya manusia bahkan yang ada pada guru, serta masih kurangnya dukungan dari sekolah bahkan instansi terkait menghambat implementasi bagi kurikulum merdeka. Hal ini termasuk keterbatasan akses pelatihan yang memadai bagi guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik sesuai kurikulum yang baru atau kurikulum merdeka. Pada tahap awal, kurikulum merdeka diperkenalkan secara bertahap melalui uji coba dan pelaksanaan parsial di beberapa sekolah sebagai bagian dari fase transisi antara kurikulum 2013 atau yang disebut dengan K13 dengan beralih ke kurikulum merdeka. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang adaptasi agar guru bahkan siswa dan pemangku kepentingan dapat menyesuaikan diri secara bertahap dengan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran yang lebih adaptif, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Perahlian ini mengharuskan guru untuk mengubah pola pikir bahkan metode pengajaran mereka dari metode yang lebih seragam dan berorientasi pada pencapaian standar kompetensi tertentu. Bahkan guru diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran sesuai fase perkembangan pada peserta didik, bahkan mengintegrasikan berbagai cara belajar yang mengedepankan karakter dan minat siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai guru pendidikan agama Kristen kita memahami kompetensi digital yang ada. Adapun dasar hukum dalam Undang-Undang Pasal 14 Tahun 2005 tentang guru bahkan serta dosen dalam peraturan pemerintah terkait standar nasional pendidikan yang mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, profesional, bahkan kepribadian serta sosial. Serta sangat pentingnya pelatihan di sekolah maupun di pemerintah wajib menyediakan guru untuk mengikuti pelatihan yang relevansi untuk mencapai kompetensi digital, bahkan kemampuan merancang asesmen digital menggunakan platform pembelajaran dan dapat memanfaatkan TIK atau teknologi informasi. Adapun tanggapan mengenai isu tentang tantangan penerapan kurikulum merdeka dan kompetensi digital pada guru pendidikan agama Kristen. Kalau dilihat dari tanggapan pemerintah, bahwa pemerintah memandang kurikulum merdeka sebagai langkah strategis untuk memerdekakan guru dan siswa, yang memungkinkan bahwa dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dilakukan secara fleksibel bahkan kontekstual, serta dapat mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani secara mendalam ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bahkan khususnya dalam dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Adapun tanggapan
dari gereja atau organisasi Kristen. Peran gereja atau sinode adalah sebagai mitra dalam penyediaan dan pembinaan guru pendidikan agama Kristen. Tanggapan dari sekolah yaitu sekolah sepenuhnya mendukung implementasi kurikulum merdeka, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dengan fokus pada fleksibilitas untuk membentuk karakter siswa, serta sekolah memandang bahwa kompetensi digital pada guru pendidikan agama Kristen sebagai investasi krusial untuk menjamin kualitas pembelajaran di era digital. Adapun ada beberapa aspek untuk mengatasi isu-isu yang ada, yaitu yang pertama aspek kebijakan atau regulasi. Aspek kebijakan dapat memberikan landasan yang kuat bagi dinas pendidikan dan lembaga, yaitu untuk menjamin mutu, bahkan untuk mengukur, melatih, dan mengevaluasi kinerja guru pendidikan agama Kristen terkait pemanfaatan teknologi. Kemudian ada aspek kelembagaan. Lembaga pendidikan perlu membuat kebijakan internal yang mendukung kurikulum merdeka dan kompetensi digital secara eksplisit, serta wajib memasukkan kompetensi digital sebagai indikator kinerja wajib dalam kurikulum operasional serta pendidikan dan perencanaan program guru pendidikan agama Kristen, serta diperlukannya intervensi kelembagaan yang terstruktur atau dana BOS diprioritaskan untuk pelatihan teknologi informasi, bahkan pelatihan kompetensi digital bagi guru pendidikan agama Kristen. Melihat teknologi sebagai alat pastoral yang mengubah pandangan bahwa teknologi kompetensi digital adalah beban tambahan, melainkan menjadi alat esensial untuk membuat PAK lebih relevan, interaktif, dan efektif dalam pembentukan karakter siswa di era digital. Guru harus melihat digitalisasi itu sebagai cara memperluas jangkauan pastoral dan bukan sebagai beban. Fakta lapangan yang ditemukan dari isu ini adalah seringkali terjadi pada masalah akses dan keahlian teknologi informasi yang tidak merata atau kompetensi digital yang tidak merata dengan fasilitas yang ada. Banyak guru-guru pendidikan agama Kristen, terutama yang senior, kurang memiliki akses pribadi ke perangkat teknologi informasi yang modern, bahkan internet yang stabil. Pelatihan yang ada seringkali bersifat umum, bukan spesifik pedagogik pada digitalisasi guru pendidikan agama Kristen. Karena sering ditemukan, guru sering kesulitan dalam merancang modul ajar dan asesmen digital yang interaktif, sehingga beban kerja meningkat karena harus membuat dua jenis perencanaan, yang konvensional dan digital. Dampak pada kualitas pembelajaran guru pendidikan agama Kristen yang mengalami pergeseran. Peran guru agama Kristen akhirnya bertransformasi dari pengajar menjadi fasilitator teologis dan desainer pembelajaran. Adapun dampak negatif bagi isu-isu tantangan penerapan kurikulum merdeka dan kompetensi digital pada guru pendidikan agama Kristen. Itu yang pertama adalah peningkatan stres atau burnout profesional. Karena di sini tuntutan kurikulum merdeka untuk perencanaan yang kompleks dan diferensiasi, ditambah dengan keharusan menguasai platform digital yang di dalamnya ada PMM serta asesmen pelajaran, bahkan menambah beban kerja bagi guru pendidikan agama Kristen. Hal ini dapat memicu stres psikologi dan burnout, terutama pada guru pendidikan agama Kristen karena harus belajar di luar jam mengajar. Bahkan adanya kesenjangan kompetensi yang melebar. Isu ini memperparah ketimpangan antara guru pendidikan agama Kristen yang
tidak ahli dalam teknologi, guru yang tertinggal akan semakin sulit mengejar berpotensi merasa terisolasi dan tidak kompeten, yang dampaknya pada penilaian kinerja dan potensi kenaikan karir mereka. Adapun juga keuntungan atau dampak positif dari tantangan penerapan kurikulum merdeka dan kompetensi digitalisasi pada guru, yaitu adanya peningkatan kompetensi profesional yang ganda, yang berarti guru pendidikan agama Kristen secara simultan meningkatkan kompetensi pedagogik yang memahami prinsip kurikulum merdeka dan kompetensi digital atau memanfaatkan teknologi. Ini menjadikannya profesional yang relevan, bahkan efisiensi dan inovasi dalam mengajar. Bahkan penguasaan kompetensi digital memungkinkan guru pendidikan agama Kristen dapat menguasai bahkan membuat pembelajaran PAK lebih menarik, seperti dapat membuat video atau game sesuai dengan pembelajaran dengan waktu yang lebih efisiensi dibandingkan dengan pembuatan media konvensional. Bahkan guru yang menguasai kurikulum merdeka dan kompetensi digital memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan keprofesian yang berkelanjutan, bahkan dapat menjadi mentor sesama guru dan mendapatkan angka kredit lebih tinggi melalui publikasi karya inovatif digital yang berdampak positif pada kesejahteraan profesional. Keberhasilan kurikulum merdeka dalam membentuk karakter Kristiani sangat bergantung pada penguasaan kompetensi digital pada guru pendidikan agama Kristen. Tetapi implementasi kompetensi digital sering terhalang oleh kendala infrastruktur dan kompetensi yang tidak merata. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukannya intervensi dari kelembagaan yang terstruktur untuk memberikan dana BOS kepada guru pendidikan agama Kristen untuk lebih memprioritaskan dalam penanganan pada kompetensi digitalisasi atau penguasaan atau dapat memberikan pelatihan kompetensi digitalisasi pada guru pendidikan agama Kristen. Karena tanpa dukungan yang memadai, kurikulum merdeka dan kompetensi digital pada guru akan menjadi beban administrasi yang hanya memperlebar kesenjangan profesional dan merusak potensi transformasi positif dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Baik, demikianlah video yang saya buat ini. Shalom dan terima kasih.